wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Tabi'un. Ya'ud. Dan dalam kami hari ini kembali dalam keadaan jasmani. Untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan dalam proses pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Silakan Bapak sebagai doanya. Dorokia. Siap. Tabari lipat. Lipat. Doa bulat. Wali tingin salib. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita di negara Indonesia, negara Indonesia, mari kita nyanyikan lagu nasional. Silakan diri semua. Jadi kita menyanyikan lagu. Posisi siap, ada motor. Saya bertobat untukmu.
menjadikan lagu bernada Pancasila. Tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk semangat. Semangat uye. Oi oi. Oi oi. Ya. Oke, untuk supaya kita belajar tetap semangat. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, tidak ada. Oke, kita lihat di WA. Oke, oh ternyata Ahmad itu izin ada keperluan ke keluarga. Semoga di perjalanan tidak ada suatu halangan apa apapun. Semoga lancar sampai tujuannya. Oke. Bagaimana perasaannya hari ini? Siapa yang senang angkat tangan? Yang sedih, ada yang sedih? Ada, alhamdulillah. Yang biasa aja? Pak Bekam mau salah satu. Kenapa Sakila kok biasa aja? Enggak apa-apa. Kalau Teddy, kenapa kok biasa aja? Tidak ada hal? Tidak ada hal menyenangkan. Ya gimana supaya menjadi hal yang menyenangkan? Oke. Sebelum masuk kita ada tebak-tebakan dulu. Oke. Ini yang ini kalau ini kalau ini perhatikan instruksinya. Tadi kalau yang berarti kalau itu 3. Ini 1, kalau ini 2. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini berarti 3. Oke, tepuk tangan. Oke. Hari ini kegiatan pembelajaran kita yaitu proses pembelajarannya yaitu 1, nanti anak-anak menyimak penjelasan materi dari Pak Bekam, kemudian nanti berkelompok yaitu berdiskusi mengerjakan lembar kerja, terus yang terakhir yaitu presentasikan hasil kerja ke kelompoknya. Oke, kita silakan perhatikan di layar monitor di layar LCD depan. Oke, ada pertanyaan. Pernahkah kalian membuka YouTube atau TikTok? Pernah? Sering ya? Ada yang punya TikTok di sini? Oh, ada yang belum. Ketika kamu buka awal itu kira-kira apa yang muncul? Video. Kemudian tiba-tiba muncul video yang direkomendasikan oleh aplikasi tersebut. Nah, dari mana videonya itu? Dari pusatnya. Pusat mana itu kan? Oke, terus menurutmu bagaimana YouTube itu kok bisa tahu video yang ada ketika kita buka
YouTube itu kok videonya ini yang saya inginkan, padahal saya belum pernah mengetiknya. Ya enggak? Karena ada loh, kita lihat itu, oh, ini video yang saya inginkan kok keluar. Nah, biasanya itu terjadi karena sebelumnya kita sudah pernah men-search atau mencari di TikTok atau di YouTube, sehingga apa? Ketika kita membuka itu bisa muncul. Tuh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sini, maka tujuan pembelajaran kita hari ini kamu belajar konsep dasar kecerdasan artifisial. Tujuannya apa? Saya ulang kembali. Kalau tujuan itu nanti jelas tujuannya. Kalau tanya Afisa mau kemana? Mau ke sana. Jelas nggak tujuannya? Tidak. Jelas. Kalau ditanya Afisa mau mana? Oh, saya mau ke pasar pagi. Jelas nggak? Hari ini tujuan belajarku yang pertama itu menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial atau KA. Kecerdasan artifisial itu disingkat KA. Ayo disingkat dulu mainannya, gunakan dulu. Kemudian yang kedua, membandingkan antara mesin cerdas dan non cerdas. Apa ya mesin cerdas ini? Oke, nanti kita bahas. Ketiga, memberikan contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi KA? Kecerdasan artifisial. Oke, ya ini tujuannya. Oke, apa yang membedakan mesin ini? Mesin apa ini? Mesin cuci. Apa bedanya mesin cuci A dengan mesin cuci B? Gimana? Mesin cuci itu bukan rakyat, tidak mati. Mas, green, apa? Yang A modern, yang B zaman dulu. Oke, boleh ada yang lain? Ada kita cuci. Itu aja. Ada yang lain enggak? Ada jamnya, ini tidak. Ada. Ini kan untuk penggambaran aja. Oke. Apa aja? Lagi naik sini dulu. Oke, kalau ini Kata dia tadi yang B jamnya Ronaldo. Yang mana yang lebih canggih? Apa kecanggihannya? Nah, oke, hari ini kita itu belajar green. Ayo kakak perhatikan dulu ada. Oke, hari ini kita itu belajar konsep dasar kecerdasan artifisial. Apa
kehidupan sehari-hari kita. Tadi kalau sekarang itu kalau YouTube kan udah lama ya. Tapi kalau sekarang itu kan yang marah itu kan ChatGPT ya. Tahu toh? Nah, ChatGPT. Siapa yang pernah gunakan ChatGPT? Buat apa? Ubah foto jadi ubah foto jadi apa? Jadi foto biasa ini jadi apa? Karakter AI atau jadi kartun. Oke, ada yang lain? Gunakan ChatGPT. Nah, ChatGPT apa? Nanti kita bahas ya, simak, kalian diperhatikan biar paham. Oke. Nah, perhatikan di sini apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial itu adalah ayo. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer atau mesin. Membantu komputer atau mesin belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah teknologi atau mesin. Kalau kemarin minggu lalu kita sudah belajar berpikir komputasional. Di situ lihat mesin apa? Mesin vakum. Itu diperintahkan nggak? Ya. Kan tinggal dihidupkan aja terus bekerja sendiri loh. Itu mesin. Nah, maka di sini pengertiannya ya sama dengan ini, belajar dari pengalaman untuk melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah. Cukup sekali masukkan sekali perintah dia sudah mengerjakannya. Maka itu disebut dengan kecerdasan artifisial. Mesin. Nah, nanti di sini ada kata mesin. Nanti ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Kita bahas nanti. Nah, ini perbedaan KA dan kecerdasan manusia. Kalau KA tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalau kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan, serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Kalau ini artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Semakin lengkap instruksinya, maka kerjanya semakin bagus. Kalau kamu memberikan instruksinya dikit, ya kerjanya kurang maksimal. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Kecerdasan artifisial atau AI itu belajarnya dari data yang kita berikan, sehingga dia bisa. Mengapa kok sekarang ini lebih canggih daripada awal peluncurannya? Karena hari ini sudah banyak yang memasukkan data, sehingga bisa lebih lengkap lagi. Kalau kecerdasan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Yang berikutnya hanya memahami hal yang ada dalam data, bisa memahami konteks yang luas. Kamu sama-sama ini robot, ini manusia. Kalau robot ini hanya instruksinya dikit, ya sudah dia akan menjalankan instruksi. Tapi kalau kamu bisa lebih, bisa. Kalau ini hanya mengambil air untuk galon, nyapu. Kalau kamu kan nggak hanya itu. Kamu bisa aja mainan bola dulu, mainan sepeda, ya toh, ngobrol dengan kawannya, ya toh. Nah, itu bisa makanya konteks yang lebih luas. Tapi kalau KA itu enggak, dia sesuai instruksi. Kalau instruksinya nggak ada bicara, dia nggak bicara. Nah, inilah kecerdasan artifisial. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Nah, ini
ini cara kerjanya. Gimana sih kok apa kecerdasan artifisial itu bisa bekerja? Oke, masukkan data. Pertama kita masukkan data dulu ke sistem, ke mesin. Kemudian diproses. Kemudian setelah proses maka luaran ini hasil atau prediksinya. Kalau kamu tanya ke contoh ke Cici, kan sekarang main Cici ya, aplikasi itu yang curhat sama Cici detik hari ini saya sedih karena tidak dikawani oleh teman. Gimana solusinya Cici? Itu kan kamu ketik toh? Nih, masukkan data. Nanti sama Cici diproses untuk diberikan jawaban. Nanti diberikan jawabannya itu yang sangat-sangat banyak. Nah, tuh, pertanyaan, minta suara, teks atau gambar. Ayo perhatikan sini. Nah, kemudian, ini tadi data. Apa data itu? Contohnya foto atau video yang digunakan untuk membuat KA mengenali pajak, kata-kata dalam berbagai bahasa dan seterusnya. Kemudian pelatihan model atau prosesnya itu seperti Google Assistant atau Siri belajar memahami suara pengguna setelah sering digunakan. Kalau kamu sering menggunakan KA ini dalam bentuk apapun yang lain, pernah menggunakan Google Map? Pertama kali belum pernah kamu gunakan, terus kamu gunakan. Nah, pernah kesasar pakai Google Map? Kenapa kok pernah kesasar pakai Google Map? Kenapa? Karena apa? Kan tadi toh masukkan data diproses keluar. Nah, karena Google Map-nya itu belum banyak digunakan, sehingga data yang dimiliki Google Map itu belum banyak. Google Map-nya belum banyak datanya, sehingga membuat Google Map memberikan yang dia miliki. Tetapi kalau sering digunakan oleh orang, maka tempat itu akan diperbarui dan semakin akurat. Terus kemudian prediksi output Google Map atau memprediksi jalan mana yang paling cepat. Nah, ini kita masuk ke mesin cerdas. Mesinnya, apa sih pengertian mesin cerdas? Mesin cerdas itu adalah mesin yang memiliki kemampuan seperti memahami perintah, termasuk suara. Lalu juga lagu Indonesia Raya. Oke, siap. Nanti akan diberikan lagu Indonesia Raya. Mengenali pola, belajar dari pengalaman dan menyesuaikan diri secara otomatis. Nah, di sini ada kata menyesuaikan diri, sama kayak kita pakai Google Map tadi. Nah, sani awal. Besok kamu gunakan lagi, itu akan langsung diperbarui oleh Google Map. Langsung diperbarui oleh Google Map, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan. Itulah cara kerjanya kecerdasan artifisial atau AI. Itu mesin ini biasanya menggunakan teknologi seperti sensor, data dan kecerdasan artifisial. Jadi mesin cerdas itu pasti ada AI-nya, ada kecerdasan artifisial. Di sini apa ini yang pertama? Satu. Yang kedua Google. Yang ketiga saya Google Translate. Kalau kamu awal-awal mau Google Translate kan banyak kok nggak sesuai, itu karena data yang dimiliki oleh Google Translate masih sedikit. Kalau diberikan banyak, orang banyak memakai, dia bank datanya itu akan banyak, sehingga bisa
meminimalisir kesalahan. Oke. Terus kemudian mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bisa bekerja jika diberi perintah langsung oleh manusia. Jadi mesin non cerdas dia hanya langsung bisa diberikan perintah oleh manusia. Contoh kayak ini proyektor. Ini kan saya harus memberikan perintah tuh. Saya harus melalui tekanan supaya bisa hidup. Seperti tekanan tombol atau diputar. Mesin ini tidak bisa belajar, tidak bisa mengenali suara dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Inilah pengertian mesin non cerdas. Apa itu mesin non cerdas? Nah, apa itu mesin non cerdas? Mesin yang bisa bekerja jika diberi perintah. Seperti tombol atau bulan mesin, tidak bisa belajar, tidak bisa mengenali suara, dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Apa contohnya? Bisa kipas dan remote. Kalau tadi mesin cerdas, apa pengertian mesin cerdas? Pengertiannya, mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan seperti otomatis. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi seperti sensor, data, dan kecerdasan artifisial. Sudah tahu pengertiannya? Sudah tahu pengertiannya? Sudah. Ini pengertian mesin cerdas dan ini non cerdas. Apa bedanya? Kemudian kalau gini, terus apa bedanya dari pengertian ini? Mesin cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas itu bisa menjalankan perintah cukup sekali dan biasanya menggunakan kecerdasan artifisial. Kalau mesin non cerdas itu mesinnya hanya bisa bekerja jika diberi perintah oleh tuannya. Jika tidak diberi maka tidak bisa. Oke, nah ini perbandingan cara kerja. Kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerja. Sama Google Map itu, dia akan memperbaiki pengalamannya. Ya karena itu enggak sesat itu karena dia belum familiar dengan tempat sekitar, karena masih pertama kali digunakan. Tapi kalau sering, dia akan memperbaiki. Tuh, itu cara kerja mesin cerdas. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogramkan. Adaptasi bisa menyesuaikan diri dengan kondisi atau tanpa perlu perintah. Kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola pengambilan keputusan. Bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Kalau non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Nah, kemudian tadi kita sudah berbicara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, di sini ada contoh mesin KA dalam kehidupan sehari-hari. Contoh mesin cerdas atau mesin kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada KA di YouTube, itu untuk merekomendasikan video. Yang kedua KA di Google Maps, menunjukkan jalan tercepat.
Kemudian ketika AA di kamera HP mengenali wajah dan mempercantik wajah apa? Nah, Pak Bekang praktekkan di sini. Kita buka Google Map. Mau dari mana? Kita dari Taman Kota. Nah, biasanya ketika kita search, di sini akan sudah muncul. Ini hasil pencarian dari mesin cerdas itu. Diklik. Nah, kemudian kita akan memilih ke SD Aisyah Metro. Nih, dia akan memberikan alternatif jalan tercepat. Nih, ini banyak jalan. Ini penggunaan dalam Google Map. Ini pasti sudah valid. Karena apa? Karena banyak yang menggunakannya. Jalannya ini pasti tidak tersasar. Ya, itu. Nah, kemudian kita coba buka YouTube. Nah, ini yang direkomendasikan oleh YouTube. Ini seperti ini. Ya, seperti itu. Nih, ini contohnya. Oke, ini KA di YouTube. Terus kemudian KA di Google Map. Nah, tuh. Oke, ini jalan Taman Merdeka Metro ke SD Aisyah Metro. Kan sebetulnya banyak jalannya, tapi oleh KA itu diberikan jalan alternatif paling cepat. Tuh, seperti ini. Kecerdasan artifisial. Oke, dari penjelasan Pak Bekani tadi, ada yang masih bingung mengenai kecerdasan artifisial atau dari mesin cerdas dan non cerdas? Ada yang masih bingung? Oke, paham ya? Oke. Nah, sebelum kita maju jalur dulu ya. Oh, kita tanya aja. Yuk, sini semua. Ikuti. Ayo, dipasang, ikuti. Ayo dipasang gerakan tangannya. Dan kaki.
kami. Godok sausnya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke. Nah, kelompok sudah terbentuk. Pak Beka akan membagikan bahan kerja. Silakan dikerjakan membaca dan didiskusikan oleh kelompoknya. Dan nama kelompoknya silakan menggunakan peralatan mesin dari lingkungan sekitar. Ya, dipotong ya, dipotong. Oke, silakan kerjasamanya. Itu namanya mobil tanpa sopir. Itu mobil tanpa sopir. Ayo, untuk dipotongin kamu nulis itu merah. Oke, nama kelompoknya pakai mesin di lingkungan sekitar. Nah, yuk. Dari sama ini dulu, kelompok komponen. Hah? Ya, ke belakangnya. Tenang. Ini. Ini mah kecil toh? Iya. Terus yang ini? Silakan dikerjakan. Silakan dikembali.
Ya, no. Pendek boleh. Ya gini Pak, apa jadinya? Ya, ini berapa? Siapa?
Tadi ada yang terbang ya itu. Iya,
bawahnya dulu. Ayo, jangan lupa sampahnya dibersihkan biasa kita pakai spinner untuk yang maju. Nanti yang maju saya tidak usah semua. Yang maju pada kelompok saja 2 orang. Silakan dikirim 2 orang maju untuk membacakan. Yuk, sudah belum? Sudah. Itu kelompoknya Fatin, kelompok itu sudah. Oke, kan sudah, semua duduk. Oke, ayo semua duduk. Oke, kita undi. Siapakah yang maju pertama kali? Jeng. Ya, maju segera. Tangan cuma saja. Lagi. Yo, yang lain dengerin. Oke, kami dari ayo dengerin. Oke, langsung aja. Berikut ini hasil pengelompokan mesin cerdas dan non cerdas. Sudah biarkan apa adanya. Oke, dengerin dari kelompok mobil tanpa sopir. Contoh mesin cerdas, yaitu ada TV pintar, mesin vakum, jam tangan digital, mesin cuci digital, HP,
kemudian Google Map, sama mobil tanpa sopir. Kemudian mesin non cerdas, kalkulator, TV biasa, blender, kipas angin, remote, laptop. Nah, ini dari kelompok mobil tanpa pengemudi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada? Saya ulangi kembali. Ayo, perhatikan, dengerin. Contoh mesin non cerdas, ada kalkulator, TV biasa, blender, kipas angin, remote, laptop. Apakah sudah sesuai kelompok mobil tanpa pengawal ini? TV biasa, tabung. Oke, gimana? Hah? Dengerin, perhatikan, tenang dulu, jangan ikut dengan kelompoknya. Ya, saya bacakan sekali lagi. Contoh mesin non cerdas, kalkulator, TV biasa, blender, kipas angin, remote, dan laptop. Apakah ini sudah termasuk mesin non cerdas? Sudah betul? Sudah betul belum? Sudah betul belum? Ada yang setuju nggak dengan hasil identifikasi kelompok mobil tanpa pengemudi? Gimana, cukup? Oke, beri tepuk WOW. Kasih W, kasih O, kasih B. Ini silakan belajar. Oke, silakan kita salin maju pelan-pelan. Yo, perhatikan. Oke, perhatikan, dengerin. Dari kelompok kipas angin, contoh mesin cerdas ada HP, Google Map, laptop, mobil tanpa pengemudi, vacuum cleaner, robot vacuum cleaner. Kemudian yang mesin non cerdas itu ada blender, kalkulator, remote, TV pintar, mesin cuci, jam pintar, kipas angin, dan TV. Sepakat? Dicerna dulu. Oke, saya bacakan contoh mesin non cerdas. Blender, kalkulator, remote, TV pintar, kipas angin, jam pintar, dan TV biasa serta mesin cuci. Ada tanya? Apa? Mihel. Apa? Mesin non cerdas di sini.
Ini betul apa salah? Yang betul di mana? Masuk ke mana? Aktivitas cerdas. Selain itu ada lagi? Jam pintar. Jam pintar masuk mana? Mesin cerdas. Ada lagi selain aktivitas, jam pintar sama apa lagi? Oh, kalau mobil di sini masuk ke mesin cerdas. Sudah sesuai. Ada lagi? Kalau mesin cuci masuknya kemana? Mesin cerdas. Itu. Oke, ya tahu kan di mana letak masih kurang tepatnya mengerjakan lembar kerja? Tidak tahu? Oke, oke. Oke, berita PWOW. Kasih W, kasih O, kasih B. Oke, terima kasih. Terima kasih. Demikian dengan perwakilan untuk presentasi. Ya, perwakilan demikian perwakilan untuk presentasi. Oke, maka mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat simpulkan bahwa kecerdasan artifisial itu adalah apa? Kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan mesin cerdas mengambil keputusan sendiri, sedangkan mesin non cerdas hanya mengikuti perintah. Kemudian kecerdasan artifisial banyak membuat kehidupan dan membantu kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulannya. Terus, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Mana senang. Oke. Kemudian hari ini kita sedang belajar tentang apa? Artifisial, kecerdasan artifisial. Terus apa lagi? Apa? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian perbedaan cara kerja mesin cerdas dan non cerdas serta pengaplikasian mesin dengan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Di mana Kak itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Pertama di mana? Halo. Di mana Kak itu bisa membantu kita tadi? Di YouTube. Terus di mana lagi? TikTok, di Google, apa lagi? Google Maps. Terus ya, tuh ya yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tuh. Oke, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Di kemudian hari kita akan belajar lagi lebih dalam mengenai penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Tabur 1, tabur 2. Demikian saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.